Berlokasi di sebuah berangkas tempat penyimpanan uang, ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Aep. Aep dikenal sebagai legenda, jenius, profesional, penjuri, perampok, bangsat, begal, bajing luncat, atau apapun sebutannya. Intinya, Aep sudah sangat berpengalaman dalam profesi ini. Bahkan, satu anggota rampok yang masih junior pun langsung takut saat baru menyadari sosok yang ada di hadapannya. Selesai memberikan sedikit peringatan kepada si junior, agar jangan banyak tingkah, Aep dan tim rampoknya pun langsung membuka pergi sesuai kata sandi yang sudah diberikan oleh sang manajer. Di mana, pada saat yang bersamaan, di luar datang seorang pria yang bekerja di tempat ini sebagai satpam. Kebetulan sedang libur, dan datang ke tempat ini bersama keluarganya. Melihat ada beberapa mobil yang terparkir di depan tempat kerjanya, si satpam bisa langsung menyadari bahwa sedang terjadi aksi perampokan. Alih-alih melaporkan hal ini kepada kepolisian, si satpam justru berniat untuk mengambil kesempatan dengan akan merampok para perampok tepat saat mereka akan keluar. Dan ya, si satpam berhasil mengambil satu kantong berisi uang hasil rampokan di mana Aep yang tidak ridho pun langsung melakukan pengejaran dan berlokasi di tempat pacuan kuda. Aep berhasil menembak mati si satpam dan mengambil kembali uang hasil rampokannya. Melihat istri dan anak si satpam, Parker yang masih punya hati nurani pun memberikan satu gepok uang untuk sebagai ganti rugi atas kematian si satpam. Setibanya di markas rahasia, salah satu sahabat dekat Aep, bernama Pil, pun langsung mendapat perawatan setelah sempat terkena tembakan. Dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi kali ini, ada seorang wanita bernama Ani yang mulai bersikap mencurigakan, dan tiba-tiba beberapa jam setelah Aep jatuh ke sungai, dan anggotanya, termasuk Pil, tewas dibunuh oleh Ani, si pengkhianat. Parker pun terbangun di hotel langganannya untuk mengambil barang pribadinya yang ia simpan di balik dinding salah satu kamar. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan, dan langsung pergi begitu saja. Parker pun menemui istrinya, Pil, untuk memberitahu tentang kabar kematian suaminya. Selain membawa kabar buruk tersebut, kedatangan Aep ke sini adalah untuk mencari informasi terkait sosok Ani si pengkhianat. Diketahui, Ani adalah anggota baru yang dibawa oleh Pil dari luar. Aep hanya ingin tahu dari mana Pil menemukan sosok si Ani ini. Dan tentu saja, Aep ingin menuntut balas dendam atas kematian Pil sahabat dekatnya. Sempat tidak kooperatif, istri Pil akhirnya memberikan sebuah nama seorang pengusaha yang bisa menuntun Aep. Menuju sosok si Ani yang tepat sebelum pergi, Aep diminta pastikan untuk menghabisi pelaku yang telah membunuh suaminya. Parker pun langsung menghubungi Maman, sahabat dekatnya yang lain, yang kini sudah pensiun dari dunia rampok-merampok. Berkat informasi tambahan yang Maman berikan, Aep bisa lebih cepat menemukan sosok si pengusaha yang dapat menuntunnya kepada Ani. Dan ya, Aep berhasil menemukan sosok si pengusaha dengan menyamar sebagai sopir pribadinya. Setelah diberikan sedikit intimidasi, si pengusaha akhirnya mau untuk memberitahu tentang sosok Ani, yang ternyata Ani merupakan anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang hansip kejam asal Amerika Selatan, yang tepat saat si pengusaha akan memberikan lokasi Ani berada. Tiba-tiba, ya, muncullah pasukan pembunuh elit yang diutus Ani untuk menghabisi Aep. Tetapi, kurang dari 1 menit Aep berhasil menghabisi pasukan elit tersebut. Aep menyisakan satu pembunuh yang tetap dibiarkan hidup untuk sebagai pemandu jalan menuju lokasi Ani berada saat ini. Berlokasi di gedung kosong, Ani terlihat sedang bersama Bobby, seorang pria gempal yang memiliki peta dena lokasi rencana perampokan lain. Terungkaplah bahwa Ani mengincar sesuatu yang lebih besar. Hasil rampokan yang nilai dan nominalnya jauh lebih besar dan fantastis. Sederhananya, Ani sengaja berpura-pura jadi anggota tim Aep demi bisa merebut semua uang hasil rampokan tersebut. Uang hasil rampokannya Ani gunakan untuk sebagai modal awal untuk melakukan perampokan lain,
dengan hasil yang jauh lebih besar dan Bobby dibayar mahal untuk mendapatkan peta denah lokasi perampokan tersebut. Dan baru saja Annie akan berangkat bersama Bobby untuk mengambil petanya. Aep datang untuk meminta balas dendam. Karena Bobby terlalu banyak bacot, Aep pun langsung menembaknya tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Annie transferkan kepada Bobby demi untuk mendapatkan petanya. Karena Aep meminta penjelasan terkait alasan Annie membunuh sahabat dan anggota timnya, Annie pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal bahwa di negaranya Amerika Selatan, ada harta karun yang tenggelam bernama Lady of Arintero. Buah bangkai pesawat berisi relik berlian dan patung berharga senilai triliunan rupiah, kalau dirupiahkan malah bisa lebih soalnya. $1 udah 18 plus, harta karun tersebut seharusnya bisa mengatasi masalah kelaparan di negaranya. Justru malah dikuasai oleh sang hansip kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita sebagai bentuk pencitraan sekaligus ingin dipandang baik oleh seluruh negara si diktator pun. Menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Baru setelah itu, si hansip akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal. Seolah-olah itu adalah sebuah perampokan, dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Tebajigur. Dan inilah Haji Udin, ketua grup Tebajigur atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. Bukan uang rakyat atau pajak yang ia curi, tapi lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Haji Udin dibayar mahal oleh sang hansip untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Dia bernama Ajeng, orang kepercayaan Haji Udin yang bertugas khusus di lapangan. Ajeng baru mendapat kabar terkait Bobby yang dinyatakan menghilang yang padahal sudah dibunuh oleh Aep karena peta denah lokasinya ada di Bobby. Ajeng diperintahkan untuk segera menemukannya. Kembali ke Aep yang tidak jadi membunuh Annie, melainkan akan bekerja sama dengannya untuk merampok harta karun patung Lady. Annie memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu Haji Soleh yang dikenal sebagai pemimpin pasukan elit Amerika Selatan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Hansip Belagu. Karena Aep ingin mengetahui seberapa matang rencana ini, Haji Soleh pun menunjukkan sebuah patung Lady palsu yang nantinya akan digunakan untuk mengelabui grup Bajigur. Secara garis besar, Aep, Annie, dan kawan-kawan tidak akan mencuri patung Lady secara langsung, melainkan akan merampok para perampok, yaitu dari grup Tebajigur. Saat akan pergi, Parker dicegat oleh seorang pria bernama, kita panggil saja Ugun yang mengaku sebagai pacar si Annie. Dengan fakta bahwa Aep dan Annie akan selalu bersama, Ugun memperingatkan Aep agar jangan pernah ada niatan untuk menggoda cueknya. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Aep dan Annie akan menemui kakak kandung Bobby untuk mencari petunjuk terkait peta lokasi tempat patung Lady-nya disimpan. Sebelum masuk, Annie memberitahu Aep bahwa kakak kandungnya Bobby diketahui punya riwayat penyakit jantung dan orangnya sangat panikan, sehingga perlu sedikit kelembutan untuk menghadapinya. Dan ya, Aep adalah manusia dingin yang tidak pernah bertele-tele. Karena terus didesak, si kakak pun memberitahu kamar tempat tidur Bobby, termasuk boneka gajah favoritnya. Ketika Aep pergi mengambilnya, muncullah Ajeng dan pasukannya yang datang dengan tujuan yang sama. Sehingga si kakak pun mengalami serangan jantung akibat terus dipukul oleh salah satu anak buah Ajeng. Abi pura-pura sebagai dokter agar bisa meraih pistol yang ada di bawah meja, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan para kerocok, Aep pun langsung naik ke atas untuk mencari petanya. Tak lama setelah Aep menemukannya, muncullah Ajeng yang datang untuk merebutnya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tepat saat para polisi datang ke lokasi, Ajeng pun kalah jago dan justru nyaris terjatuh andai kata Aep tidak cepat menyelamatkannya. Namun, ketika para polisi sudah masuk ke dalam, Aep langsung melepaskan tangannya yang membuat Ajeng jatuh, tapi tidak sampai maut. Mendengar Ajeng gagal mendapatkan petanya, Haji Udin pun langsung mendatangi Ajeng yang masih dalam tahap perawatan. Dan alangkah terkejutnya Haji Udin saat mendengar, jika Parker ikut campur dalam masalah ini.
Padahal beberapa tahun yang lalu, Aep dan Haji Udin punya kesepakatan untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain. Sehingga itu artinya kesepakatan telah batal dan mereka akan kembali berseteru. Kembali ke Aep yang membawa Ani menemui anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat Parker yang sebenarnya sudah lama pensiun. Ada Dadin, S.I. Soper, Ipin dan Aso yang merupakan pasangan Alimenumar. Dan terakhir ada Maman sahabat dekat Aep yang sangat bisa dipercaya. Di depan Ani dan Haji Soleh, Aep pun langsung menjelaskan rencana pencuriannya. Dari peta yang sudah mereka dapatkan, patung Lady disimpan di sebuah tempat yang dijaga sangat ketat oleh pemerintahan. Sulit untuk membobolnya, Aep akan membiarkan grup terbajigur mencurinya sendiri. Entah bagaimana mereka melakukannya, yang pasti patung Lady tersebut akan diangkut menggunakan kereta api. Dan, disitulah Aep dan tim akan mencuri patung tersebut dari mereka. Rencananya cukup sederhana. Ipin dan Aso akan menyamar jadi petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta api. Maman akan merusak pengaman yang berfungsi untuk memperlambat laju kereta. Nah, saat kereta melaju dengan kecepatan melebihi ambang batas, maka kereta akan anjlok saat menemui belokan atau tikungan dan jatuh meluncur ke bawah. Di situlah Dadin akan menanggudengan truknya untuk segera mengangkut patung Lady ke tempat aman. Masih ada waktu sekitar 24 jam sebelum beraksi. Aep meminta mereka semua untuk pulang, istirahat yang cukup agar besok bisa bekerja dengan baik. Di mana Aep sendiri menginap di sebuah hotel dengan kamar yang selalu ia pesan dan tebak. Ada siapa di dalam? Ya, Ani sudah ada di sana dan sepertinya selalu mengawasi gerak-gerik Aep setiap detiknya. Sesuai judul filmnya yaitu Main Kotor. Dua-duanya berpotensi main kotor alias main curang, menusuk dari belakang. Seperti yang sudah Abi lakukan sejak awal. AEP sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang terasa nilankarkan. Dan, justru yang terjadi adalah disinilah Aep sekarang diikat di tempat sepi oleh si Ugun yang cemburu dengan Aep, yang dicurigai mau makan-makan dengan cueknya di hotel. Saking cemburunya, Ugun bahkan sudah melaporkan tentang Aep kepada Haji Udin, dan terbajigur sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tak lama, muncullah Ani yang datang untuk menyelamatkan Aep dan meminta Ugun untuk jangan egois dan jangan sampai merusak rencananya. Di mana, saat Ugun sudah melepaskan ikatan borgolnya, muncullah terbajigur yang datang lebih cepat. Sehingga Ugun pun tewas setelah dijadikan tameng oleh Aep, serta membalas tembakan dengan satu anggota terbajigur yang ternyata tidak jago-jago amat. Tak lama, muncullah panggilan telepon dari ponsel milik si anggota. Itu adalah Haji Udin. Menyadari anak buahnya sudah tewas, Haji Udin pun memperingatkan Aep untuk jangan mencampuri urusannya. Meski semua perampok mengakui kehebatan Aep, tapi Haji Udin punya organisasi besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh hanya satu orang saja. Yang membuat Aep terkejut adalah saat Haji Udin mengatakan terkait pencurian patung ladinya yang ternyata bukan dilakukan besok, melainkan sekarang. Sehingga dengan cepat Aep menghubungi kawan-kawannya agar segera bersiap sehingga Ipin dan Asoh langsung meluncur ke stasiun dengan menyamar sebagai petugas. Setelah Ipin dan Aso berhasil mempercepat laju kereta, kini giliran Maman dengan sistem pengamannya yang karena pistolnya tak sengaja jatuh. Ia pun harus melakukannya dengan tangan kosong. Dan di luar dugaan, keretanya tidak anjlok disebabkan kecepatan yang masih kurang sehingga Maman dengan cepat pergi menuju belokan selanjutnya, dan langsung menembak pengamannya dari jarak jauh. Setelah keretanya jatuh, Aep dan kawan-kawan langsung mengambil kotak berisi patung Lady-nya. Tapi, tebak apa yang ada di dalamnya? Isinya ternyata hanya tumpukan batu. Ini semua tidak lebih dari hanya jebakan yang Haji Udin buat khusus untuk menghabisi Aep. Tak lama muncul beberapa anak buah Lozini yang bisa dengan mudah ditumbangkan. Lantas Aep dan kawan-kawan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Parker dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas terkait rencana selanjutnya.
Jika aksi semalam hanya sebuah jebakan, itu artinya patung ladinya sudah berhasil dicuri oleh Haji Udin. Sekarang mereka hanya perlu mengetahui di mana Haji Udin menyimpan patung lady tersebut. Dan, satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah orang kepercayaan Udin, yaitu Ajeng yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Dengan menyamar sebagai polisi, Aep dan Maman pun menemui Ajeng yang masih terbaring sakit. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela seperti sebelumnya, Ajeng pun akhirnya jujur bahwa ia tidak tahu menau tentang di mana patung ladinya disembunyikan. Namun, ia tahu siapa calon pembelinya, yaitu seorang miliarder yang sangat kaya raya. Inilah si miliarder yang akan membeli patung ladinya dari Udin. Aep datang seorang diri, dan langsung menculik beliau dengan sangat mudah. Tanpa harus menggunakan cara yang kasar, si miliarder langsung mengatakan di mana Udin menyimpan patung ladinya, yaitu brankas pribadi yang dilapisi baja tebal yang mustahil ditembus. Rencananya transaksi jual-beli akan dilakukan besok sehingga tak ada waktu lagi. Aep harus mencuri patung ladinya malam ini juga. Aep membawa si miliarder ke markas untuk dijaga oleh Dadun. Sementara ia dan yang lain akan pergi ke lokasi berangkas tempat patung ladinya disimpan. Setibanya di lokasi, Aep dan kawan-kawan langsung beraksi dengan Ani yang menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil. Sehingga ketika Satpam datang menolong, Ani langsung memukulnya dari belakang. Tepat di saat yang sama di markas, Dadun pun lalai dengan tugasnya ketika ia tertidur akibat terlalu banyak minum Homer. Sehingga si miliarder langsung memanfaatkan itu untuk kabur dan memberitahu Udin tentang rencana pencurian si Aep. Tanpa buang waktu, Ufin dan Tebajigur pun langsung meluncur ke lokasi untuk mencegah Aep mencuri patung ladinya. Namun terlambat. Aep dan Maman terlihat sudah berada di dalam dan akan meledakkan pintu bajanya dengan dinamit. Saat Udin datang, ia menemukan brankasnya sudah jebol, sehingga dengan cepat Haji Udin menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Saat terjadi kejar-kejaran, tali pengikat patung pun terlepas, akibat terkena tembakan. Aep terpaksa keluar untuk membatalkannya, dan tak sengaja terlempar akibat meningking tajam. Apes, Maman, yang bertugas menjadi sopir pun gagal mempertahankan patung ladinya ketika anak buah Udin berhasil menembakinya dari belakang. Setelah patung ladinya berhasil didapatkan, Lozi ini dengan cepat menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi malam ini juga. Seperti jual paksa, anak buah Haji Udin sudah berada di depan rumah si miliarder dengan membawa serta patung ladinya. Karena ini masih larut malam, dan jumlah uangnya miliaran, si miliarder akan mentransfer uangnya besok siang. Tak lama setelah anak buah Haji Udin pergi-pergi, si miliarder langsung menikmati patung lady yang bernilai tinggi ini. Tetapi setelah menyadari bahwa patungnya palsu, si miliarder pun langsung memanggil Hansip untuk membereskannya. Alhasil, Haji Udin pun dituduh telah berkhianat. Yang, pada hal ini, semua adalah jebakan balasan yang sudah Aep rencanakan. Ketika Haji Udin dan pasukannya baru mau berangkat, AFCS sudah lebih dulu ada di sana membobol berangkas. Selain tempat patung lady aslinya disimpan. Saat akan pergi, muncullah Haji Udin yang datang lebih cepat dari dugaan. Tidak langsung membunuh Aep. Udin menceritakan kekagumannya terhadap Aep yang sejauh ini sudah berhasil mengelabuinya. Aep ternyata sudah menukar atau mengganti nomor berangkasnya dengan cara dicat ulang. Patung lady yang asli sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Patung yang Aep bawa tadi adalah patung palsu yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dilakukan. Ya, sebelum Haji Udin datang, Aep sudah menyiapkan seni ledakan dengan remote kecil yang, jika Haji Udin merasa dirinya paling pintar dan selalu selangkah lebih maju, ia sudah salah besar. Ini semua masih bagian dari rencana yang sudah Aep persiapkan. Karena patung lady pun hancur tak tersisa. Aep sengaja melakukannya demi hanya untuk mendapatkan Haji Udin. Alasannya sudah jelas. Aep ingin membuktikan bahwa meskipun hanya sendirian, ia mampu meruntuhkan satu organisasi besar hanya seorang diri.
Keesokannya semua anggota tim tampak kecewa karena tidak mendapatkan apapun setelah effort yang mereka lakukan habis-habisan. Namun, Aep punya kejutan rahasia, yaitu beberapa butir berlian yang ia cabut dari patung Lady yang harganya tentu sangat mahal, meskipun tidak sebesar patung Lady-nya. Selesai memberikan upah kepada timnya, Aep pun pergi menemui Ani untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Di situ Ani terlihat sangat berterima kasih, karena meskipun patung Lady-nya sudah tidak ada, setidaknya seluruh rakyat di negaranya bisa bernapas lega. Karena berkat aksi Aep kemarin, sang handip kejam akhirnya ditangkap, setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian bersama Haji Udin. Dan jika Ani mengira semuanya sudah selesai, sebentar dulu, kawan. Meskipun niat Ani baik, yaitu ingin membebaskan rakyatnya dari penderitaan, namun cara ia membunuh Pil, sahabat dekat Aep tetap tidak bisa dibenarkan. Aep sudah diberikan amanat oleh istri mendiang, yang apapun alasannya, Aep tetap akan menuntaskan misi awalnya karena lelaki sejati tidak mengkhianati janjinya. Selesai dengan semuanya, Aep pun kembali menemui istri Pil untuk memberikan beberapa butir berlian sebagai bekal hidup ke depan. Setelah janji sudah ditepati, hadiah sudah diberikan, dan pekerjaan sudah dituntaskan, Aep pun curhat kepada Maman bahwa ia sudah lelah dengan pekerjaannya. Bertahun-tahun merampok, membegal, mencuri, dan berbagai kejahatan lainnya membuat hati Aep menjadi tidak tenang dan dipenuhi kegelisahan. Ia berniat untuk tobat dan ingin mencari sebuah jalan untuk bisa kembali pada Tuhan. Ini semua terjadi setelah Aep tak sengaja mendengar kalimat bahwa Tuhan lebih menyukai pelaku maksiat yang bertobat daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa bersalah. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil yaitu, jangan berkecil hati karena telah melakukan keburukan dan sudah tidak ada jalan, tapi berharaplah lebih serta takut akan maksiat karena bertobat pasti diterima oleh Maha Pemberi Rahmat. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang.